Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama sahabat Pon TV ya. Dan kali ini kita sahabat Pon TV akan membagikan tutorial bagaimana sih cara mengganti fleksibel on off dan fleksibel volume pada handphone Oppo A71. Dan ini kenapa fleksibelnya diganti, dikarenakan udah faktor umur ya. Di lain sisi memang ini handphone Oppo A71 juga udah keluaran sangat lama banget, dan ini nanti rencananya mau kita ganti juga penutup belakangnya ini, soalnya juga udah pecah seperti ini. Dan nanti untuk spare partnya yang akan kita ganti nanti ada dua, jadi ada ini fleksibel on off nya, dan ini adalah fleksibel volumenya. Jadi fleksibel volume itu ada dua ya teman-teman, jadi ada yang berlubang dan ada yang tidak. Jadi pastikan sebelum teman-teman mau beli fleksibel untuk volumenya ini, diperhatikan dulu bentuknya seperti ini ya, soalnya ada dua macam. Ini adalah casingnya, ini casingnya, dan nanti ini casing yang baru yang akan kita gantikan ke ini nanti infonya. Tapi di sini kayak fleksibel di bagian sini kayaknya kurang sempurna ya, tapi nanti coba soalnya di bagian yang lama tuh pasti juga ada bawaannya yang seperti ini. Bapak nanti coba saya akan kelupas, bisa enggak? Kalau misalkan bisa dikelupas ya tentunya yang ini akan saya pasang ke sini, soalnya kurang sempurna. Untuk yang atas saya rasa cukup begini saja, nggak apa-apa. Oke. Dan alat-alatnya yang untuk mengganti ini nggak perlu alat terlalu banyak kok teman-teman, jadi cuman perlu alat seperti ini, obeng aja. Dan kalau ya syukur-syukur kalau di rumah teman-teman punya cutter atau pisau seperti ini juga nggak apa-apa. Ini nanti juga fungsinya untuk mengangkat fleksibelnya dari casingnya. Oke, di sini akan lanjut saya bongkar terlebih dahulu penutup belakangnya ya. Dan pertama-tama kita harus melepas dulu terlebih dahulu SIM tray-nya teman-teman ya. Kita buka dulu. Oh ya, ini tips trik ini hanya saya peruntukkan untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin bukan teknisi yang ingin mengganti sendiri, bisa dicoba. Dan nanti untuk spare partnya juga akan saya bagikan di kolom deskripsi ya. Dan perlu diketahui untuk fleksibel volumenya itu nanti ada dua macam, jadi selalu perhatikan bentuknya seperti apa, jangan sampai salah membelinya. Caranya bongkar seperti ini cukup gampang, tidak seperti handphone sekarang. Nah, ini kenapa diganti juga, ini soalnya pelanggan setia kita juga sebenarnya. Ini diganti juga karena kan tombolnya ini sudah nggak berfungsi, soalnya dikarenakan di bagian sini sudah nggak ada bantalannya, udah terepes. Oke, ini casingnya, ini penutupnya. Lanjut di sini, bila mana casingnya sudah terlepas, kita akan melepas baut-bautnya ini, baut ini kita lepas semuanya menggunakan obeng ini. Ini sekarang saya lepas terlebih dahulu ya. Udah nggak berfungsi ya, dilihat di sini memang faktor umur. Jadi ini penutup baterainya ya teman-teman ya, penutup baterai kita lepas terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, biar nggak konsleting kemana-mana di saat kita melepas yang bagian tertentu. Dan ini adalah penutup fleksibel LCD dan fleksibel charging dan buzzer bagian bawah ini kita lepas dulu. Bila sudah dilepas bautnya, lepas juga, kita amankan, kita lepas juga soket-soketnya, dan bagian atas ini juga kita lepas. Awas kalau nyongkel di sini, hati-hati di sini soalnya ada fleksibel touchscreen ya. Begitu kita gegabah, kita nyongkel, takutnya ini luka atau tergores atau sobek, nggak berfungsi nanti touchscreen-nya. Jadi hati-hati ya. Ini penutupnya. Sekarang kita tinggal angkat mesinnya, dan jangan lupa di sini ada baut satu ya, di sini ini harus dilepas terlebih dahulu. Lepas dulu. Oke, bila bautnya udah dilepas, dan jangan lupa juga dilepas antenanya. Ini antena.
lepas. Lepas pelan-pelan dari sini. Kalau di sini soalnya ada kuncian, jadi ngangkatnya dari sini sebelah kiri. Kita tarik sedikit aja. Oke. Ini sekarang mesin sudah terangkat, jadi mesin handphone Oppo A71 seperti ini penampakannya. Bagi teman-teman yang penasaran di rumah ingin tahu seperti ini wujudnya. Oke, mesin sudah kita angkat dan kita akan sekarang memproses melepas fleksibel on off dan fleksibel volume. Ini udah benar-benar udah rusak aja. Nah ya, faktor umur ya. Oke, sekarang saya lepas. Dan di sini saya melepasnya menggunakan pisau, atau kalau di rumah nggak punya alat seperti ini bisa menggunakan cutter ya teman-teman ya. Kita lepas terlebih dahulu, menggunakan tangan pun juga bisa. Hati-hati kena cutternya kalau waktu ngangkat. Oke, ini fleksibel on off nya. Oke, bisa kita amankan lebih dahulu. Baik, tadi tombol on off nya sudah kita lepas dan sekarang kita akan melepas fleksibel volumenya. Kita tetap juga menggunakan alat cutter seperti ini. Harap hati-hati teman-teman ya, nanti kalau lepas soalnya ada benda tajam. Kita lepas. Oke, dan ini adalah fleksibel volume handphone Oppo A71. Di sini sudah kita lepas. Bila fleksibel sudah kita lepas, jangan langsung dulu dipasang, tapi kita bersihkan dulu permukaannya ini. Nanti biar fleksibel yang baru ini biar bisa tertempel dengan sempurna di bagian casingnya sini. Sekarang di sini akan saya coba saya bersihkan terlebih dahulu. Tapi bila mana double tipnya juga masih melekat ya nggak usah dibersihkan, nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan sudah banyak berkarat seperti ini ya wajib kita bersihkan. Dan ini di bagian dalamnya masih bagus, double tipnya nggak saya angkat, biarin saja. Dan ini juga akan saya bersihkan. Ini di bagian luar ya, udah kelihatan berkarat, saya bersihkan juga. Coba akan saya sikat dulu ya biar benar-benar bersih permukaannya. Ini kan sikat gigi biar benar-benar bersih permukaannya dan tidak, biar bisa lebih melekat dengan sempurna. Ini udah bersih. Bagian volume, bagian on off nya udah bersih. Oke, bila memang udah selesai semua, kita bersihkan. Ini nggak saya angkat double tipnya bagian dalam soalnya masih bagus ya, nggak ada masalah. Sekarang akan saya pasang terlebih dahulu tombol on off nya terlebih dahulu. Pasang terlebih dahulu, penting. Dan bener juga ya, dan di sini ternyata nggak ada double tipnya ya. Biasanya sih sudah dilengkapi double tip, tapi kalau misalkan nggak ada double tip ya nggak ada masalah. Bagi teman-teman yang nggak mempunyai double tip bisa menggunakan lem kastol bisa, atau lem LCD juga bisa ya. Tapi di sini saya akan menggunakan lem seperti ini biar lebih merekat nanti di bagian sini. Jadi sekarang akan saya pasang terlebih dahulu. Ya untungnya tadi double tip di bagian dari udah nggak saya angkat ya. Oke, sekarang tinggal masang saja. Pasang. Jadi udah nggak terlalu lengket ya teman-teman ya.
faktor umur ya, udah lama juga. Kita tekan-tekan seperti ini. Atau begini saja, ini biar seperti ini dulu, biar nebeng begini saja, nggak masalah ya, nggak usah direkatkan. Dan kita juga akan memasang ini di bagian ininya. Kalau ini kayaknya nanti ada double tipnya nih. Oh, ini ada double tipnya, itu biar begitu aja dulu. Ini jangan dilekatkan di situ dulu, biar seperti itu. Nah, oke, kalau ini masih ada double tipnya ya. Maksud saya seperti ini, ada double tipnya. Kalau yang bagian volume on off nya tadi nggak ada double tipnya. Jadi ini nggak saya rekatkan terlebih dahulu, tapi kita fokus di bagian dalam terlebih dahulu. Saya sekarang pasang fleksibel volumenya. Ini kita lepas terlebih dahulu double tipnya. Yang sini juga kita lepas bagian luar. Sisa ya, ini biar saya hilangin terlebih dahulu biar nggak ganggu pemasangannya. Oke, seperti yang kayak tadi di on off nya, kita pasang bagian dalamnya terlebih dahulu, nanti bagian luar mengikutinya. Oke, ini sekarang fleksibel volumenya udah saya pasang di bagian dalamnya, dan bagian luarnya biar gini aja nggak apa-apa dulu. Dan saya akan fokus memasang mesinnya terlebih dahulu. Ini adalah mesinnya, akan saya pasang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu, kita itu memasangnya ini ada kayak penguncian ya, kayak ada penguncian yang akan terkunci yang di bagian casingnya sini. Jadi kita memasangnya harus bagian sini dulu. Kita paskan. Udah pas seperti ini, klak begini kan. Oke, udah pas seperti ini. Lalu kita bawa dulu di bagian sini. Ini adalah pengunciannya, penguncian mesinnya di sini. Ini bawa di sini, ini kita buat terlebih dahulu. Oke, oke, otomatis fleksibel yang di bagian dalam tadi sudah aman. Kita pasang dulu fleksibelnya. Ini fleksibel touch screen. Kamera. Baterainya jangan dipasang terlebih dahulu ya. Sekarang saya akan memasang penutupnya. Kenapa baterai nggak saya pasang terlebih dahulu ya? Untuk menghindari ya, siapa tahu obeng kita tanpa sengaja menyentuh komponen yang lain biar nggak short. Oke, bila sudah, kita pasang dulu bautnya. Bautnya kayaknya sih panjangnya sama semua, nggak ada yang pendek, nggak ada yang panjang, semua rata-rata sama. Jadi nggak perlu ragu baut yang mana, semuanya bisa dipakai. Kalau misalkan ada baut yang beda panjangnya, itu yang harus hati-hati, takutnya nanti saat kita membawa terlalu panjang yang bukan peruntukannya, bisa menekan LCD, membuat LCD jadi pecah nantinya. Tapi dikarenakan ini buatnya semuanya panjangnya hampir sama ya, langsung aja saya buatin semuanya tanpa ragu. Jangan lupa dipasang kembali. Oke, step ini udah selesai dan sekarang kita bisa pasang. Oh sebentar, masih ada kabel antena. Ini kabel antena kita pasang terlebih dahulu ya. Pasang terlebih dahulu. Ini harus dipasang, kalau nggak dipasang nanti nggak ada jaringan jadinya. Oke, sudah. Sekarang kita pasang konektor baterainya. Pasang seperti ini. Yang
jangan lupa klipnya dipasang juga. Dan untuk penutupnya ini memang nggak ada bautnya ya teman-teman ya, memang seperti ini aja, cuman pengunciannya seperti itu. Oke. Dan sekarang karena yang sudah saya bilang tadi ini, karena nggak ada apanya ya, nggak ada double tipnya, di sini saya menggunakan bekas apa tuh lem LCD aja ya, kasih satu titik aja. Tapi bagi teman-teman kalau ada yang punya double tip ya menggunakan double tip nggak masalah, bisa, nggak ada masalah, bisa aja. Di sini saya kasih LCD, lem LCD dari rekan. Oke, dan kita paskan masangnya biar posisi tombolnya nanti bisa pas ya, soalnya di sini ada kayak kenoknya gitu. Oke, sudah ada kenoknya, tinggal ngepasin aja, udah pas. Kita tahan dulu sebentar biar agak kering ya. Atau kalau di rumah misalkan teman-teman ada isolasi, sementara kasih isolasi dulu biar posisinya ini biar bisa kering atau bisa biar lebih melekat dengan sempurna. Sini saya dibantu dengan isolasi terlebih dahulu biar melekat terlebih dahulu. Oke, ini sudah. Sekarang kita lanjut ke volumenya. Di sini di volumenya nih, saya ini juga saya bantu, saya kasih lem saja. Nanti saya takutkan double tipnya ini kurang terlalu lengket ya. Kasih double tip aja, kasih lem aja, dikit aja. Sekarang kita pemasangannya juga sama kayak volumenya tadi tuh. Dan juga di sini juga ada, perhatikan di sini kayak ada kenok gitu ya, kayak ada kenoknya itu, ada kenok tuh. Tinggal ngepasin aja posisinya. Diharapkan dengan ada kenoknya begini nanti posisinya itu biar pas ya dengan casingnya gitu. Nah, udah terpasang pas. Oke, ini sudah, volumenya sudah. Ini kalau beboknya dikasih isolasi juga apa-apa bagian sini ya. Nah, ini kasih isolasi aja biar bagus. Set. Nah, oke. Dan sekarang kita tes terlebih dahulu apakah volumenya ini sudah berfungsi dengan baik ya, betul on off-nya sudah bisa berfungsi apa enggak. Coba kita tekan. Oke, sudah nyala. Oke. Berarti untuk tombol on off-nya sudah bekerja dengan baik ya. Karena sebelumnya itu juga udah kondisinya udah seperti ini. Ini volumenya dan ini on off-nya sudah korosi dan harusnya di bagian tengahnya udah ada kayak titik hitam, sudah nggak ada ya, tentunya pasti udah nggak bisa menekan dengan sempurna. Oke, seperti ini fleksibel on off dan fleksibel volumenya. Nah, sudah muncul. Oke, nomor tidak cukup. Dan sekarang mumpung masih bisa begini, saya sekarang atas mengetes ini juga, apa itu volume. Oh, sudah bisa. Oke, ini sudah. Oke, jadi fleksibelnya sudah clear, udah nggak ada masalah. Sekarang kita akan mempersiapkan casingnya. Jadi ini casing yang baru dan ini casing yang lama, dikarenakan tombol-tombolnya sudah rusak semua, makanya diganti dengan casing yang baru. Dan ini nanti bisa juga dicari di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Dan ini yang sudah saya bilang, ini coba saya akan memakai atau bantalannya ini saya lepas, bawah-bawahnya ini nanti akan saya taruh di sini biar lebih menonjol gitu. Ini akan saya lepas dulu ya.
Oke, ini sudah terangkat. Sekarang saya mau ngambil yang warna hitamnya ini akan saya ambil. Oke, sudah terambil dan akan saya pasang di sini. Tahu sendiri namanya barang bukan orinya ya. Iya. Tombol on off, tombol on off-nya kita pasang terlebih dahulu. Soalnya nanti ada selah-selah di sini, ini kita masukkan. Ya, namanya bukan ori ya. Ini nggak pas nih, ini bagian sini. Ini nggak pas ini, jadi kita harus ngepasin terlebih dahulu. Nah, kalau begini dia mau, tapi kalau bagi dari luar dia nggak mau, dipaksa saya pasang dulu ya. Nggak keras kalau dari dalam. Nggak keras, akan saya ini dulu tuh biar nggak mengganggu nantinya. Saya keluarkan lagi. Kita coba lagi. Kayak sebenarnya udah enak ya. Sekarang kita tinggal ngeklipin ke selah-selah ya. Tombol on off sudah, sekarang kita pasang tombol volumenya. Mudah-mudahan ini enak ya. Enak sepertinya. Oke. Di biar longgar akan saya halusin juga kayak yang volumenya tadi, biar nanti nggak mengganggu ya. Oke, bila mana tadi ini sudah terpasang semua, ini volumenya juga terpasang semua, sekarang tinggal pasang aja ke casing ini ke handphonenya. Oke, dan ini casingnya sudah terpasang, dan jangan lupa dipasang senternya. Kita pasang senternya terlebih dahulu. Ini sudah terpasang dan sekarang kita tes. Oke, sudah berfungsi, dan sekarang kita cek volumenya. Volumenya juga sudah berfungsi, volume bawah sudah berfungsi. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari sahabat TV. Bagaimana cara mengganti fleksibel on off dan fleksibel volume sekaligus mengganti back cover atau penutup belakang handphone Oppo A71. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teknisi pemula atau mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan di rumah yang ingin mengganti sendiri. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.